undangan sekalian, saya menyederhanakan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh sebuah pembicara tadi. Kurikulum merdeka itu memberi kemerdekaan. Jadi konsep merdeka itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu jalan saja tanpa arah, tapi kalau merdeka itu berarti jalan ada arah. Dan karena itu maka bebas merdekanya itu dari dua aspek. Merdeka gurunya, merdeka siswanya. Merdeka gurunya, kita guru tidak lagi dibebankan dengan perangkat pembelajaran yang terlalu normatif atau formatif. Tidak lagi seperti itu. Jadi bentuk modul ajarnya itu tidak sekaku dulu. Kalau Bapak Ibu mau buat modul ajar sesuai dengan yang Bapak Ibu tahu dan bisa untuk dipraktekkan, ya segitu. Tidak harus bilang perangkat itu format A, B, C, D. Tidak harus seperti itu. Di kurikulum merdeka, kemerdekaan guru. Berikut lagi, kemerdekaan berikutnya. Mengajar tidak harus di dalam kelas. Jadi KPK pelatih kayak mau analog juga bisa. Pemerintah larang halal. Bisa ngajar di luar atau cari tempat-tempat yang sesuai dengan materi tersebut. Contoh, materinya tentang sistem reproduksi. Ajak anak-anak ke puskesmas, minta ibu bidan yang ajar. Di situ kemerdekaan belajarnya. Berikut lagi merdeka siswanya. Siswa boleh mencari referensi dari manapun, dari internet, wawancara bapak desa, wawancara tokoh-tokoh, atau cari data dari sumber lainnya, tidak jadi soal.
Nah, nanti akan ada pertanyaan lanjutannya. Bagaimana kesiapan guru dalam menghadapi perubahan-perubahan seperti itu? Itu kita masuk pada termin yang kedua. Masing-masing narasumber terhadap pikiran-pikiran yang telah disampaikan oleh semua narasumber. Tadi semua narasumber sudah menyampaikan pikiran-pikirannya. Nah, ingin kita lihat pada sesi ini adalah bagaimana para narasumber mengelaborasi, menyatukan. Oh iya, tadi pembicara A sampaikan ini, pembicara B sampaikan ini. Nah, dalam kapasitas saya sebagai ini, saya akan melakukan ke depan itu seperti ini. Sehingga Bapak Ibu, selesai dari kegiatan ini, ada hal-hal yang bisa kita laksanakan sekecil apapun itu, tapi menjadi bagian dari keuntungan kita mengikuti kegiatan seminar hari ini. Baik, kesempatan pertama saya persilakan Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mungkin bisa memberikan pikiran-pikiran terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar setelah mendengarkan pemaparan-pemaparan dari narasumber. Kira-kira apa sih yang mau dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam menindaklanjuti pikiran-pikiran yang sudah disampaikan tersebut? Bapak mohon izin silakan menyampaikan pikirannya. Waktu 7 menit. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Di dalam ruang ini ada juga sahabat saya di Pemawa, Profit Kompon yang ada di belakang. Mereka yang memaksa saya. Saya sebenarnya tanggal ini agendanya sudah di kementerian terkait siapkan tiket untuk terbang karena ada kegiatan praktek baik. Tapi karena kita sudah booking hampir 2 bulan terakhir, maka pilihan kita adalah sebuah harus. Ada 2 catatan pinggir dari beberapa narasumber terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, kurikulum Merdeka Belajar tidak boleh terjebak di dalam urusan administrasi. Tapi itu penting juga, ingat baik-baik. Itu penting karena ada kaitan dengan SKP yang Bapak Ibu isi kan? Ya baik-baik kan? Ada kaitan dengan SKP yang kita input setiap hari, bukti-bukti terkait, karena itu bagian dari sebuah proses urusan-urusan. Yang kedua, ketika kita menyusun modul atau bahan ajar atau RPP selama 2013, maka di kurikulum Merdeka Belajar siswa seperti apa? Apakah dilibatkan atau dia secara pasif? Yang baik-baik. Karena itu, ketika kita merancang desain pembelajaran model-model pilihan sesuai dengan situasi dan kondisi, marilah ajaklah siswa-siswa secara ajak untuk memberi catatan masukan. Ini kamu setuju ya kalau ibu aja seperti ini, desain seperti ini. Dan isu-isu gender juga harus dimasukkan di dalam. Harus dimasukkan di dalam. Itu sehingga fair, karena orientasi pada siswa, kepentingan siswa harus tergambar di dalam skema-skema pembelajaran. Itu baru siswa baru tertulis. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan action memfasilitasi, maka 4 mantra yang harus disiapkan, ya kan? Kalau dukung punya mantra, guru punya mantra lebih hebat lagi, ya kan? Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun berapa? 2000 berapa? 2005 kan? Nah, 4 kompetensi guru. Saya mau bahas 4 mantra guru. Kompetensi pertama apa? Satu apa? Satu kompetensi apa? Kalau tidak sertifikasinya dicabut. Satu apa? Satu pro? Ya, maka Bapak Ibu berhak sering. Yang kedua kompetensi apa? Beda? Didaktik metode pembelajaran. Yang ketiga kompetensi apa? Sosial. Maka kita bisa berkumpul ini, ya kan? Kita makan kue yang sama, ya kan?
Kami beda dapat selera, Bapak Ibu tidak dapat dengan masalah. Kita bisa bercerita dari teman-teman dari 13 sekolah SD yang tergabung sini. Kita bisa bertemu sahabat-sahabat dari guru-guru semua SMK, dari DTN atau Aruna Tengah. Dan berikut kompetensi apa? Ya, sudah kenapa tuh belum? Satu lagi apa? Ya, kepribadian. Kenapa kepribadian? Karena kita sebagai ASN ada regulasi mengaturnya. Pintar saja belum cukup Bapak dan Ibu, tapi dia harus berkarakter. Dan kita dulu dipikir 4 kompetensi tadi, harga mati, apa alasannya? Mau mereka belajar, kepala di bawah, kaki di atas, tidak ada urusan. Tapi 4 nilai, apa kompetensi itu harga mati. Nah, jadi hal-hal yang harus didesain dan terintegrasi di dalam kebiasaan. Ketika jadi kebiasaan, orang katakan itu karakter. Numerasi, literasi, dan karakter. Kalau hasil asesmen oleh kementerian di bidang Dikpen untuk profil pelajar Pancasila di aspek karakter, urutan pertama Flores Timur. Tepuk tangan kawan. Yang kedua ND. Yang ketiga Pacawa. Lainnya warna merah. Itu data tahun 2022. Nanti akan dievaluasi terus-menerus. Terkait tadi soal yang disampaikan oleh anggota DPR Bapak Alex Oko, yang teman-teman di komisi yang selalu memperjuangkan nasib guru. Kalau kita bilang isu kesejahteraan, hasil riset saat itu tahun 2010. Direktur GPK itu Pak Sarfan Hamid dalam disertasi doktornya, dia katakan begini, guru-guru yang tersertifikasi tidak ada korelasi dengan peningkatan mutu, perbaikan mutu. Itu berarti besarnya dari sekali satu kali ini penjualan kita terima per bulan ada 15 juta. Adakah kita menyisihkan sedikit untuk perbaiki kondisi kita? Kalau uang sekolah kurang, kita bisa kumpul patungan iuran kan, penguatan guru mata pelajaran DPB atau KKG bagi guru SD, ada tidak? Atau habis di dage pesta atau sambut baru? Nah, ini masalahnya. Sehingga kita bisa kalau bicara mutu tidak semata-mata mengandalkan dari dana pemerintah, tapi organisasi profesi seperti PGRI, cabang atau politik internal KKG di sekolah jalan tidak. Para guru mata pelajaran di kelas jalan tidak. Dan peran guru BK sejauh mana kalau kita bicara soal kurikulum BK pelajar? Karena kita punya potensi. Maka ketika ini dilakukan, guru BK atau guru BP itu orang yang paling terpenting Bapak dan Ibu. Mana guru BP-nya? Guru BK-nya ada hadir sini untuk guru SMP semua atau guru mata pelajaran SD, guru kelas ini harus dioptimalkan. Ketika saya akan tunjukkan beberapa bulan lalu di salah satu SMK soal asesmen, soal kita kurikulum mereka belajar, soalnya begini, soal agama itu sangat rendah sekali. Bapak tulis apa tugas saya, tugas ibu. Saya bilang tidak perlu diajarkan. Tanpa ditanya pun sudah nilai 10 karena dia lahir dari ayah dan ibu dan ayah. Pertanyaan-pertanyaan tidak penting, tapi pertanyaan-pertanyaan esensial. Yang kedua, kalau konsep mereka belajar Bapak dan Ibu, siswa tidak boleh diseragamkan. Contoh dalam kelas 30 anak, dia kalau sudah cerdas dia harus kontrak pertemuan lanjutan lagi. Istilah apa? Dulukan kompetensi dasar, capaian pembelajaran. Dia bisa kontrak yang sulit. Yang jangan sabar ini nanti berikut tidak boleh. Itu berarti ada layanan individual yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Ini yang beda. Kami materinya itu belajar.
Ini pertemuan, kok bisa ambil lima dari kelas 3? Allah cakap. Sisa manajemen kepala sekolah diatur seperti apa? Maka kepala sekolah itu menyelesaikan seperti apa? Supaya tidak boleh maju bersama, karena potensi beda-beda. Masa rem dulu baru maju sama-sama, sisa kan stres, bagi jadi jenius. Yang pelan-pelan kita kotak melayani. Nah, ini penekanan-penekanan sehingga barangnya kurikulum maju dalam perbedaan, bukan maju dalam keseragaman. Dia stres. Ini bungkusan dari kelas akselerasi dulu, percepatan belajar. Bungkusannya itu dulu kalau akselerasi belajar kan lompat kelas, bisa kan? Nah, karena ditantang oleh pakar pendidikan semua, maka istilah mereka belajar anak-anak potensi yang bagus tidak boleh tahan, cuma terus. Sehingga untuk supaya sampai SD kelas 11 materi sudah habis, kelas 3 sisa penguatan kembali. Kenapa? Tapi pilihlah materi-materi esensial yang diajarkan mudah, sisa pelajaran rumah secara mandiri. Yang sulit bapak-bapak mengambil lagi. Sehingga Januari seterusnya kelas 12 atau kelas 7 kelas 9 itu mereka sudah persiap masuk sekolah menengah atas. Kelas 12 sudah masuk perguruan tinggi. Goal terakhir berapa yang lolos kampus-kampus terakreditasian dengan kekuatan. Bagi sekolah-sekolah SMK kejuruan, prakteknya seperti apa? Ini bagi sekolah menengah atas. Kemudian TK, ada guru TK mana? Coba banyak ya. Guru TK ketika masa transisi masuk ke SD kelas 1, maka 6 bulan pertama Pak Kadis, 6 bulan pertama buat nota kesepahaman antara PAUD TK kelas 1 supaya dia bimbing 6 bulan dulu, penyesuaian dulu. Materi besar dulu baru dilepas, bukan dilepas secara permanen. Ketika TK dia liar di dalam positif, kata masuk SD dulu mana riba kan, nggak macam-macam. Kreativitas hilang Bapak dan Ibu. Maka solusinya buat nota kesepahaman antara lembaga PKSD untuk guru PAUD mengajar masa transisi menamping dulu. Setelah dia depan, lalu menekan apa? 3 bulan pertama di SD, ini cerita prakerjaan. Cukup baca, tulis, hitung. Maka di Jambi 3 bulan siswa lancar baca semua. Baca, tulis, hitung, baca, tulis, hitung. Bisa berhasil. Ini hal yang aplikatif. Tapi bukan supaya apa? Supaya bangunan dari PAUD SD yang milik kita sekolah menengah atas kan ada muka tinggi. Jadi urus pendidikan ini tidak boleh ada coupling. Ini SMA punya, ini SMK punya. Berapa poin guru SMP matematika pernah mengajar di SD 2-3 bulan di kelas 6? Supaya apa? Supaya tamat dia masih SMP sudah ready semua. Berapa banyak guru semua SMK mengajar di SMP kalau di matematika, fisika ini? Nah, ini tidak boleh ada coupling. Hal teknis tentang ini saya punya pengawas juga ada, juga kepala sekolah, ketua RT. Silakan Bapak dan Ibu rako terkait dengan pendidikan, kepala sekolah SD SMP duduk seperti ini, bicaralah SD seperti ini, SMP seperti ini, maka penanggarannya diambil seperti apa. Bisa tidak Bapak dan Ibu? Ini hal yang dapat kita telah bersama. Salah satu sudut ya. Lalu dukung orang tua seperti apa? Lite. Kalau kami di lab itu daerah kering sekali. Lite ini buat lempar tongkat dia bisa berbuah. Pertanyaannya, kurikulum yang desain di SD SMP itu potensi lokal tidak? Nah, ini masalahnya. Ini tugas. Jadi kurikulum yang dituangkan dari atas Bapak dan Ibu jangan terlalu bulat-bulat. Itu kurikulum minimal. Bapak Ibu bisa tambah sesuai dengan kebutuhan setempat supaya ada hal yang diangkat dalam jangka panjang. Terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Luar biasa, ada beberapa catatan dari beliau.
mengelaborasi narasumber-narasumber sebelumnya. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur untuk memberikan catatan-catatan terkait dengan elaborasi pendapat-pendapat narasumber sebelumnya. Kami persilakan. Baik, moderator. Pertama kita mempersiapkan diri. Kita ngomong dari dulu hingga kali ini. Tadi Pak Ketua PGRI diwakili oleh Pak Edi. Ngomong-ngomong ini kita sudah ngomong juga dari tahun ke tahun. Lalu ngomong saja kan? Tentu saja kita sepakat untuk buat sesuatu. Mengembangkan diri para guru. Kita PMM di buka alam. Lama. PMM membuka alam lalu mau mengembangkan diri. Bagaimana? Kok ke sekolah? Pak Guru, coba aku buka tunjukkan saya PMM itu. Kok coba mau belajar? Di dalam ada apa? Tapi memang gue buka, tolong tunjukkan satu buku misalnya pembelajaran berdiferensiasi dan juga video untuk dari sebelah luar yang sudah ditaruh di dalam. Begitu. Nah, bagaimana kita mengembangkan diri? Begitu. Jadi, mari. Memang ada kurang, tetapi jangan sampai kurang lebih banyak. Ini juga tidak baik. Buka PMM penting. Kepala sekolah tadi buka dia lagi. Lalu no, kau buka dulu. Bapak ada pergi di sana nanti ya. Yang mau kau sebut kepala sekolah kan? Nah, jadi begini teman-temanku. Tantangan kita besar. Kita dorong kan berliterasi, bernumerasi, calistung. Aku lihat apa? Tapi guru juga tidak bergerak. Begitu. Jadi mari, tentu saja ada juga yang sudah bergerak baik. Kiranya yang sudah bergerak baik ini mengimbaskan. Dan kita yang terimbas juga bode terima untuk nanti kita bersama. Kemudian yang berikut ada juga seperti tadi Pak Anggota terhormat. Ya bisa selain SMK dalam hal ini SMA bisa menulis dan kita bisa berbantu di situ. Ada Pak sudah, tapi Bu Eni bisa beli satu yang ditulis itu bisa beli 5. Tapi apa artinya 5? Bu Eni mau 5.232 titik guru. Kopet atau tuh dia mau bela. Pada bukunya beli 100 lembar. Lu mau bela. Begitu. Ya memang tidak banyak punya tetapi gue punya maksud begini. Saya sampai sekarang gue mau data tulisan teman-teman guru yang sudah menulis itu buku aku enak. Belum kan kita siap, sudah mulai kita implementasikan. Maka gue mau daftar buku itu, gue bikin edaran ke sekolah-sekolah. Kopi ini bukan hobi dirugi, hobi ala dirugi. Kan begitu. Tapi tidak kenyataan begitu. Coba kalau satu orang beli satu, penerbit juga itu, bapak belum itu. Artinya yang bercetak berkali-kali. Begitu. Jadi
sudah komunikasi dengan BPK dan juga inspektorat menyangkut pembelajaran melalui situan. Memang titenya ketentuan harus ada daftar buku yang sudah masuk baru kita beli. Tapi bagaimana dengan kita punya kreasi sendiri? Nah ini yang kita perlu omong. Sementara ketentuan belum membolehkan, maka kita omong secara pribadi begini. Nah, mohon mari kita sepakat. Jadi hari ini naik ditulis ki. Nah, kau nanti kita bahas oke. Nah, kita saling bergilir. Saya berharap nanti saya akan bikin edaran daftar buku yang sudah dihasilkan oleh para guru untuk kita bahas karena mungkin selama ini kita kurang tahu. Jadi nanti saya akan beritahu. Kemudian berkaitan dengan PAUD transisi, saya sangat sepakat. Ini transisi PAUD, jadi PAUD ke SD. Tetapi juga, gue juga omong dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ini perlu kita omong bersama karena bisa saja guru SMP langsung mempersalahkan ini. Matematika perkalian dasar saja kamu tidak tahu. Misalnya, pra-SD mau belajar kan? Guru pre kurang ajar nanti kuno ke rata-rata. Baik aja, gue bermaksud ini tidak saling mempersalahkan tetapi saling mengingatkan. Transisi PAUD SD kemudian berikutnya. Mari kita omong bersama untuk transisi ini. Kemudian yang berikut tentang membelajarkan anak kita hari ini tetapi dengan antisipasi 16 tahun yang akan datang. Saya selalu punya istilah 16 karena saat ini dia SMP kelas 1 atau kelas 7, maka saya punya impian untuk menjadi pemahaman kita bersama bahwa 16 tahun lagi dia sudah jadi dokter. Sekolah baik-baik di S1, tapi dia kemampuan lebih. Jadi setelah selesai S1 terbut dia sudah biar macam sekolah pacaran. Kalau belajar dari Bapak Alfons, mohon ini juga senior sebelumnya alumnus dari Blinders. Gue selalu di sekolah terutama di sini, gue selalu ngomong sudah ada yang hebat, kenapa kita begini? Apakah kita hanya berbangga bahwa kami punya orang? Apakah cukup di situ? Tapi kita tidak tiru. Sehingga saya lebih-lebih di SMP negeri di Bangka. Saya bilang beri keterampilan tambahan yang merupakan tuntutan abad 21 dan abad 21 dengan keterampilan 4C itu untuk diimplementasikan di ruang-ruang kelas dan ruang-ruang rumah. Karena kita butuh kemitraan dengan orang tua. Kenapa? Karena pandemi COVID itu membuat kita kehilangan pembelajaran. Ada banyak pembelajaran yang hilang, maka mari kita kembalikan secara bersama-sama. Tentu dengan omong-omong bersama, dengan berkolaborasi, dengan bermitra, sehingga termasuk dari desa untuk pendidikan desa yang berkualitas merupakan tujuan keempat dari SDGs desa. Terima kasih. Ya. Saya kembali. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur. Saya catat di sini ada 40 kurikulum merdeka. Kira-kira detailnya itu seperti apa? Sehingga di sini ada tokoh orang tua, tokoh masyarakat juga bisa punya kesepahaman yang bersama. Silakan Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu selamat siang. Selamat siang. Menurut Bapak Ibu gunakan yang paling bodoh gunakan apa ya? Udah gunakan dong. Ya. Dan keledai itu tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Tidak pernah keledai itu mengubah itu. Belum yang namanya tadi. Kayaknya ada perbedaan di lubang pertama ya. Sekarang berjatuh pada lubang yang sama. Kalau bapak ada yang tidak ketawa, itu kayaknya orang tuanya belum betul gitu ya. Tapi kalau orang tuanya sudah betul, pasti jatuh di lubang yang sama, Pak ya. Kalau laki-laki, ya. Sampai kalau jatuh di lubang yang berbeda, mari kita gereja berlaku aja, ya. Setia sampai mati. Bapak Ibu, tadi disinggung sedikit tentang assessment diagnostik, gitu ya. Assessment diagnostik itu Bapak Ibu teman dokter itu harus diagnosa bagaimana ini obat segala macam, ini berbeda. Atau diagnostik kita tidak mayat psikolog atau itu untuk tes diagnostik ini. Kan kita kan hanya mau tahu bahwa pengetahuan itu seperti apa, gaya pelajaran itu seperti apa, kekurangan mereka itu di mana, kehebatan mereka itu di mana. Nah, dari tes assessment diagnostik tadi, kemudian dilanjutkan dengan kita bisa memetakan pengetahuan lain sehingga bisa terjadi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Bagaimana kita ingin belajar sesuai dengan yang peserta ini punya mau gitu. Yang tadi saya sudah ngomong pada awal tadi bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini memang keberpihakannya itu pada siswa. Keberpihakannya pada siswa. Terus untuk apa ya? Assessment itu bahasa sehari-hari itu penilaian ya. Ada assessment Pak aku kalau untuk mulai buka kamus kirim ke sini assessment terus penilaian. Gue mau tekankan ini ya, di kurikulum 2003 ada kurikulum Merdeka itu ada 3 assessment yang wajib dilakukan oleh guru. Ada yang namanya assessment untuk pembelajaran, bahasa Inggris assessment for learning ya Pak, hadis assessment untuk pembelajaran, assessment assessment sebagai pembelajaran, dan assessment pembelajaran, assessment of learning. 3 assessment ini dalam kurikulum Merdeka, kalau assessment itu memang bisa disejajarkan dengan sumatif, pendidikan sumatif. Kalau pendidikan sumatif itu selama ini Bapak Ibu nilai tes sumatif, biasanya semester terlalu baru terus udah belajar orang mau masuk hari pertama itu sampai kilo kita mau ujian itu nih soal apa juga bukan guru kuliah itu
juga kan soal guru-guru di tujuan pembelajaran ada PADU yang penting selalu untuk nanti kita yang mau dari seharusnya sistematis tadi ya. Terus ada assessment for learning dan assessment as learning. Kalau assessment for learning dan assessment as learning ini porsinya lebih besar karena itu assessment yang dilakukan oleh kita guru selama proses pembelajaran dan tujuannya untuk membantu siswa mencapai kompetensi. Kalau yang assessment of tadi untuk melihat bahwa kompetensi dengan dulu tetapi assessment as dan assessment for itu untuk membantu siswa sampai pada kompetensi. Jadi kalau guru mulai mengajar dan kemudian main lama nih, pesin tapi mau hilang. Bapak Ibu, dalam tadi saya sebutkan ya, kalau Ibu merdeka itu Bapak Ibu di dalam RPP ya di dalam modul aja, memang istilah pertanyaan Pemantik Pak, pemantik. Artinya bahwa pertanyaan pemantik itu supaya apa mau kita ya? Kita pura-pura pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu tidak Bapak Ibu yang mengalami kesulitan saya, tapi jangan sulit dan baik pertanyaan pemantik. Oh, minta maaf, langsung. Pertanyaan pemantik itu ada dalam persiapannya, dilaksanakan apa? Kira-kira ya, berapa pengalaman kamu ya? Bapak Ibu itu kalau dia perlu dalam itu siswa itu lebih perlu siswa beda dulu itu ya. Kira-kira yang Arab selama itu miono paksa yang beda dulu itu dia kata ya paksa satu tambah satu dua. Paksa ke positif. Berasa lucu saja ya. Jadi hanya kita terlalu sering kita sabar saja gitu guru ya. Sabar banget saya. Nah, pertanyaan pemantik itu fungsinya lebih pada kalau kita bulan anak jawab dengan kaya, kita jangan aku dulu supaya nggak bisa kapan. Bukan dahar semua ngambil halal kita kehalar tendaga. Kita kehalar dia itu. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang dipersiapkan guru untuk sabar, dahar sampai yang maksud tidak bisa apa. Bukan sampai kita maksud dan kita paksa ngerti oke masa sih kamu belum ngerti apa? Ngerti maksudnya. Jadi ada pertanyaan yang memang dipersiapkan oleh guru yang profesional untuk membimbing siswa mencapai sabarkan kita itu kemerdekaan, bukan memaksa. Kalau Bapak Ibu
itu kalau selama ini masih memaksa itu kita merdeka kita merdeka kita merdeka. Sebenarnya kemerdekaan ini istilah sekarang itu merdeka, tetapi ciri utama dari siswa aktif itu adalah siswa bekerja untuk mencapai selama ini kita paksa aku yang betul itu untuk hari ini masih naik gereja hari ini mungkin pakai gereja sama kan aku minta maaf lagi yang tentang talenta ada dari tema, ada dari kedua, ada dari ketiga. Talenta itu sudah ada di dunia. Kita guru mengembangkan talenta atau kita guru menumbuhkan talenta. Pertanyaan itu saja. Ada kita yang mengaku Tuhan Allah dan Tuhan itu kita diri ke. Talenta itu sudah ada di diri Allah. Guru itu mengembang. Atau domba itu termasuk domba yang ketiga kan? Domba yang pertama mengembangkan talenta. Domba yang kedua juga mengembangkan talenta. Domba ketiga mengumpulkan talenta. Ini masuk domba keberapa? Ini mau kita beda, maka kita sekarang itu sudah pada posisi kurikulum yang memberi kemerdekaan pada guru, kemerdekaan pada siswa, dan saya melihat bahwa pertanyaan pemantik itu tidak sekedar itu saja. Pertanyaan pemantik itu memang dan contohnya dulu kalau kelas ini boti pilih bayang penuh kalau isi botol itu 10 liter botol isi penuh itu 10 liter botol ini isi penuh itu 10 liter rohan kayak oh isi pak oh pakai 2 rohan kayak oh isi pak oh pakai 2 sampai rohan kira supaya terisi penuh 10 liter lima hari yang ini karena isi penuh isi pulau isi rohan eva pakai 2 ini semua dibagi 2 maka isi rohan kita mau ini contoh untuk mau contoh ini kita mau minta siswa kita itu berpikir kritis salah satu tim atau keterampilan apa dosa kritis kreatif kira-kira apa ya? Iya. Kalau diisi roh materi, diisi roh itu bilang belum? Tapi roh berulang, baik mana kira? Roh berulang, pakai roh telur boleh, baik penuh. Isi kira-kira tapi orang kebal kenapa nak kali mau ni orang kebal kenapa nak kali mau ni
Mudah-mudahan udah kemarin itu kayak teman kali kau itu. Udah nih. Baik, benar baik. Baik, benar baik. Udah mati aja lah. Udah ya, Kalau udah berita ternyata kalau IPB Roto isi ini salah satu contoh untuk kita menjadi dan berpikir tidak matematis. Jadi ada hal-hal yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa diselesaikan teman-teman. Tetapi itu nyata diselesaikan. Jadi jangan segala sesuatu dipikir secara matematis. Mau disuruh bukan kami maksud supaya kita juga membuat soal-soal juga melatih soal itu nanti. Tetapi kalau kita punya waktu persiapan, kita betul-betul menunjukkan bahwa kita kompeten, kompeten dalam bidang profesional, kompeten dalam bidang pedagogi, ya sosial, lalu yang bidang dan sosial guru itu tinggi sekali lah. Maka oleh jam keluar, tapi kita guru menhidup kembali ke dan menikmati. Kompetensi sosial yang bagus sekali, tapi mengorbankan sisi sosial. Jadi kita menikmati itu. Kalau kita arah-arah itu masyarakat tidak mendukung kita. Jangan kita jadikan dasar mati di kanan pembiraan juga jadi kita menunjukkan kompetensi sosial kita. Oke, Bapak pakai terus jadi gue lebih tekankan pada bagaimana bertanya mantik itu betul-betul dipersiapkan dengan guru secara baik supaya guru itu ketika siswa jatuh tidak harus bantu biasa. Jadi kita tidak selamat dalam menggunakan mana pertama itu kita senang banget guru senang ada pada itu itu aja karena pas nakota apa namanya apa namanya bukan itulah sesuatu dari bagaimana kita membantu anak kita supaya iya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kepada Bapak dosen yang telah memberikan pikiran-pikiran untuk mengelaborasi pembicara sebelumnya. Merdeka belajar, kemudian bagaimana langkah-langkah ke depannya. Saya persilakan Pak Alex Soko.
Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya senang sekali. Saya tadi bisik ke Pak Alphonse, berarti saya ini jadi mahasiswa gratis. Ya, hari ini saya juga belajar tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya dengar, kan saya juga tidak ikuti secara intens seperti yang Bapak Ibu palingnya tidak baca umum-umum saja. Tapi hari ini saya mengalami hal yang luar biasa. Tapi sambil saya mendengar itu, saya punya pikiran juga mulai berkeliaran. Saya belajar filsafat, jadi saya tahu filsafat manusia. Jadi saya mulai ingat, berarti ini dan dulu begitu. Yang tadi terkait dengan pertanyaan pemantik. Di filsafat kita belajar begitu. Yang paling sulit bukan jawaban, tapi berbuat pertanyaan. Kalau kita buat pertanyaan yang benar, yang cerdas, maka jawaban yang keluar juga adalah cerdas. Karena itu tadi bagaimana memicu supaya memantik supaya peserta didik itu kritis, itu kita di sana. Dulu Socrates juga begitu. Dia mendapat pengetahuan dari masyarakat dengan mengajukan pertanyaan. Maka dia mendapat jawaban. Maka disitulah dia mulai menyusun tentang filsafatnya. Nah, berarti Merdeka Belajar ini penting. Guru harus terbuka. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis kedua bahwa guru merasa sulit dengan tentang administratif. Karena itu kita harus merubah mindset. Seluruh hidup kita harus diadministrasikan supaya persoalan administrasi menjadi kebiasaan. Jadi ingat itu. Jadi mulai hari ini guru-guru kita harus paham seluruh hidup kita harus diadministrasikan. Berbiasakan apa yang kita lakukan itu kita administrasikan. Sehingga pada saatnya bisa tulis buku kayak gitu. Nah, kalau kita administrasikan secara baik seluruh proses kita, pada saatnya kita bisa menulis buku. Dan akhir dari kurikulum Merdeka ini menurut saya itu guru harus merdeka berkreasi. Guru harus merdeka menciptakan inovasi. Dan inovasi itu dalam kaitan dengan yang saya sampaikan awal tadi, kesejahteraan, itu harus menjadi nilai uang. Jadi kreativitas kita, inovasi kita yang kita ciptakan, itu harus juga bisa memberi nilai tambah. Karena tadi waktu saya selesai ngomong, Pak Alphonse bilang, berarti harus ada satu tambahan kompetensi, yaitu kompetensi berwirausaha bagi guru-guru. Iya, kompetensi berwirausaha. Karena itu mulai dengan administrasikan seluruh proses hidup kita, bukan hanya dari proses persiapan kita, tapi juga administrasi. Sehingga pada saatnya data-data itu berguna untuk kita bisa mengembangkan kreativitas, bisa menulis buku dan sebagainya. Menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kabupaten terkait dengan kesulitan nomenklatur. Ya Bapak Kadis ya. Saya tangkap kesulitan nomenklatur untuk memberi stimulus supaya kreativitas kita yang kita mau uangkan itu bisa terbiayai, teranggarkan di APBD. Karena itu tadi Pak Kadis usulkan kepada saya juga berharap tadi yang saya sebutkan itu menjadi sebuah gerakan yang muncul dari forum ini, yang juga bisa muncul dari PGRI. Bagaimana supaya ini didorong supaya ada penganggaran. Nomenklatur itu tinggal diciptakan. Ada BPK, ada Kementerian Dalam Negeri, itu bisa konsultasikan. Tetapi harus ada gerakan bahwa untuk mempersempit gap kesenjangan itu, besarnya kesenjangan antara kesejahteraan itu, ya inilah yang kita cari. Karena itu saya mau supaya forum ini membuat gerakan itu. PGRI enggak. Kalau tahun lalu saya hadir di Lotobi, saya tantang PGRI buat roadmap tentang pengembangan kompetensi guru di sini. Pemetaan rasio murid dan guru segala macam, lalu kemudian itu didorong. Saya tidak tahu apa roadmap itu dibuat atau tidak. Hari ini saya tantang lagi PGRI. Forum ini mencetuskan gagasan itu. Jadi output dari kurikulum Merdeka adalah kreativitas
dan inovasi guru. Dan kreativitas dan inovasi guru ini harus bisa dibingkai dalam perspektif kewirausahaan. Harus bisa dibuat-buat. Jadi kalau entah dalam YouTube juga bisa kan disebarkan. Sekarang kan banyak media, tetapi harus dimulai dari proses tadi, yaitu mengadministrasikan seluruh proses hidup kita, supaya kita jangan melihat administrasi sebagai suatu beban. Saya melihat kalau kita lihat menjadi suatu beban karena kita tidak terbiasa. Karena itu mindset kita itu berubah, tidak ada kehidupan kita terlepas dari administrasi. Seperti kita tidak bisa lepas lagi dari HP, kan gitu kan? Hari ini kalau kita jalan tinggalkan HP, itu artinya kita kehilangan sebagian jiwa kita. Nah, kan gitu. Seolah sebagian jiwa kita hilang, kosong. Begitu juga sama. Kalau kita belum mengadministrasikan proses hidup kita hari ini, kita belum hidup sepenuhnya. Itu juga bagian dari apa disebut dengan refleksi. Socrates bilang hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupkan. Karena itu hidup yang tidak diadministrasikan juga tidak layak diperjuangkan. Tapi kan gitu ya. Dan kalau kita hidup tanpa diadministrasikan itu tidak layak diperjuangkan. Supaya itu menjadi biasa, supaya yang tadi Pak Adi bilang kita merdeka guru, merdeka siswa itu tidak lihat lagi sebagai berat, ya. Kita punya perangkat belajar tidak berat, tetapi itu tuntutan. Karena itu tidak. Itu bagi saya senang sekali forum hari ini, dan supaya kita terarah pada tema kita transformasi pendidikan, maka semua yang kita bicara hari ini terarah pada memungkinkan kreativitas dan inovasi dari guru, supaya peserta-peserta didik kita juga bisa berkembang kreatif. Tadi kita disambut oleh kreativitas dari anak-anak SDK Niwa. Itu kepala sekolahnya mana? Oh, ketua PGRI punya. Lalu yang guru yang mengembangkan ini berapa? Oh, kau hebat. Nanti saya sumbang 1 juta ya. Oke, ya, politisi. Elaborasi dari Bapak Egi terhadap pembicara-pembicara sebelumnya untuk bisa mengelaborasi materi yang ada. Waktu 7 menit. Ya, setelah ini kita sesi dialog. Silakan. Oke, Pak Moderator. Roh atau semangat dari Guru Merdeka itu dapat berjalan dengan baik, memberi semangat kepada anak yang adalah fokus dari seluruh kegiatan aktivitas kita teman guru, Bapak Guru. Itu sangat tergantung dari 4 kompetensi besar guru tadi: profesional, pedagogi, sosial, kepribadian. 4 kompetensi itu yang kemudian dijabarkan menjadi 14 subkompetensi. Ada kurang lebih 78 indikator. Indikator itu menjelaskan seperti apa perwujudan dari 4 kompetensi besar tadi. Ketika 4 kompetensi besar itu sudah dihayati, diwujud nyatakan, implementasikan, maka saya yakin pasti niat mulia kita untuk mengajarkan anak dapat tercapai. Anak bisa dapat belajar secara maksimal. Itu poin yang pertama. Yang kedua, hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis TK Kabupaten Flores Timur tadi, kita sibuk dengan PBD, perencanaan berbasis data. Yang data tunggalnya adalah rapor pendidikan kita masing-masing. Rapor pendidikan kita masing-masing itu adalah cerminan profil dari satuan pendidikan masing-masing yang adalah hasil kerja anak yang diwakili oleh kelas 5 dan Bapak Ibu guru melalui survei lingkungan belajar.
Bapak Ibu masing-masing satuan pendidikan pasti sudah lihat, maunya merahnya dihilangkan, kuningnya dihilangkan, semuanya mengarah ke hijau. Begitu kan? Itu faktanya. Tentu kita sudah refleksi, sudah melihat semuanya itu. Dan itu sebagai ukuran secara nasional untuk bisa melihat satuan pendidikan, profil setiap satuan pendidikan. Kita korelasikan dengan yang kita bicarakan tadi. Apakah kemudian sumbangsi saya sebagai guru turut memberikan warna hijau? Ataukah apa yang saya lakukan ternyata jauh dari harapan? Faktanya lebih banyak didominasi oleh kuning. Sekaligus menjadi pertanyaan berikutnya. Yang berikut, ketika kita ngomong tentang antara profesi kita dikaitkan dengan 3 pilar PGRI sebagai organisasi profesional, PGRI sebagai organisasi perjuangan, dan berikutnya adalah PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Ngomong tentang ketenagakerjaan maka ada relevansi dengan kesejahteraan. Ngomong tentang ketenagakerjaan berarti dia ada kaitan juga dengan kewirausahaan seperti yang disampaikan kami. Jiwa entrepreneurship kita. Saya sepakat dan memberikan apresiasi kepada para sekolah yang disediakan di waktu. Sebenarnya anak-anak yang tampil tadi boleh menjadi gambaran inspirasi teman-teman yang lain. Bisa menjadi sumber pendapatan. Ada hajatan, ada kegiatan semacam ini. Anak-anak yang punya potensi, yang punya bakat seperti itu ditampilkan. Usernya memberikan penghargaan. Contoh konkret. Sekali kita tepuk tangan Pak Alex Opong. 1 juta ini. Itu bagian dari itu. Bagian dari itu. Terkadang kita enggan untuk memberikan apresiasi. Ini masih lemah kita memberikan apresiasi. Tapi sebenarnya ruang seperti itu terbuka untuk kita. Bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu untuk tadi menyuburkan semangat yang satu ini, yaitu jiwa kewirausahaan. Dan situlah ada ruang untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan masing-masing. Terakhir, ruang ini akan terasa bermanfaat ketika dampak atau tidak lanjut dari apa yang kita dapatkan hari ini. Momentum belajar hari ini adalah bagian dari usaha untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu. Secara lembaga organisasi profesi, kepekaan PGRI dengan membaca permasalahan teman-teman guru, kami terus mengakomodir itu. Satu dari sekian masalah itu antara lain seperti yang disampaikan tadi, bagaimana penguasaan Bapak Ibu guru terhadap pedagogik, tingkah laku guru ketika berhadapan dengan siswanya seperti apa, yang akan melahirkan seperti yang kita sebut tadi, ada pembelajaran diferensiasi. Semua itu belajar dari mindset, pola pikir Bapak Ibu guru. Bagaimana memahami seperti apa roh dan semangat guru mereka sendiri. Itu kuncinya. Kita pahami dulu mindset kita seperti apa terhadap kurikulum itu sendiri. Jika itu sudah terbentuk, maka ruang berikutnya adalah kita kolaborasi. Kita tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Bapak Ibu melalui KKS di SD gugus, silakan. Itu ruang untuk berakhir. Pak kepala sekolah dari Nibak yang adalah ketua PGRI cabang sini, apa yang harus dibagikan kepada SD yang lain. Karena melalui forum itulah juga kesempatan untuk kita saling berbagi praktek baik. Dan yang terakhir, di tengah situasi begini, supaya segala perubahan itu boleh berjalan dengan baik, dengan efektif, maka Bapak Ibu kita harus melek ya. Pak Kadis PK Kabupaten sudah menyampaikan tadi pengalaman tadi. Aduh, plafon Merdeka Mengajar ini banyak guru yang belum akses. Kalau tidak mengakses berarti tidak bisa menjadikan praktek baik di tempat referensi untuk pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu melakukan tentu bisa diambil dari praktek baik di tempat lain sebagai referensi. Jadi masih kita sifatnya adopsi lalu adaptif kan gitu. Penyesuaian. Silakan mengambilnya, lalu kemudian kita sesuaikan dengan keadaan kita.
seperti yang disampaikan tadi, kita tetap kontekstual sesuai dengan situasi kita di kelas gitu. Maka lahirlah adanya pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat dan bakat anak tadi. Nah, demikian Pak Moderator saya. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Edi. Aku dari unsur kepala sekolah. Mungkin ketika sepakat dulu. Ya, siapa yang mau bertanya? Ibu mewakili kepala sekolah semua ya. Kalau ada pertanyaan boleh dititip. Ya, oke, Ibu. Yang kedua dari guru-guru. Kita tampung dulu dari guru-guru. Ya, siapkan pertanyaan pemantik. Pak dosen bilang tadi. Ya, satu orang silakan. Berdoa selesai. Kita bertanya. Angkat tangan. Kalau begitu saya pakai tunjuk ya. Ya. Kami dari Bapak Kadis pernah bawa materi untuk guru-guru SD di Kecamatan Adunara Tengah. Ibu bertanya Ibu, tapi jangan tanya RP adalah, jangan Ibu. Oke, Ibu. Lalu yang ketiga dari tokoh masyarakat dari undangan mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin titip-titip, kita bolong boleh. Ya, dari sana, ya dari Bapak. Baik, sudah ada 3 penanya, langsung ke the point saja, waktunya 1 sampai 2 menit. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dan saya mewakili teman-teman kepala sekolah untuk memberikan beberapa pertanyaan. Ini saya tujukan lebih kepada Pak Kadis, Ketua, baik dari provinsi maupun kabupaten. Ya, yang pertama ini mengenai penempatan guru. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alex tadi. Jadi kami sebagai pimpinan unit kadang merasa kesulitan karena penempatan guru ini lebih kepada guru-guru yang punya suami atau ibunya ASN semua. Nah, ini penempatannya beda tempat. Nah, ini sangat berpengaruh di ruang kelas. Ketika kita di SD itu gurunya guru kelas, sehingga anaknya sakit sedikit dia harus pulang dengan jarak yang jauh, maka bisa 2, 5, 6 hari maka dia harus tinggalkan ruang kelas. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan oleh Pak Kadis. Walaupun itu penempatan dari pusat, tetapi ini mohon kerjasamanya sehingga kita di unit tidak mengalami kesulitan. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan teman-teman di sekolah swasta ini merasa dianaktirikan. Ini terkait perekrutan P3K. Maka Pak Kadis dua-duanya hadir, ini mohon penjelasan seperti apa sehingga teman-teman di swasta bisa disertakan di dalam perekrutan P3K itu. Lalu yang berikut, mungkin di kami sekolah negeri ini banyak kelebihan guru. Nah, ini untuk Bandar Tengah banyak kelebihan guru, maka kesulitan kita menempatkan teman-teman guru pada depodik Pak Kadis. Nah, ini teman-teman guru ini siapa yang mau 0 jam, ini tidak akan mungkin. Maka kita sangat kesulitan ketika mengotak-atik depodik. Ini saya kembali. Oke, Kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya hampir seiring dengan Ibu Kepala Sekolah tadi. Yang pertama mengenai hak dari guru yang bersekolah, maksud saya hak guru komite yang bersekolah pada sekolah swasta. Sudah kita ketahui bahwa dalam setiap kali tes yang diadakan itu yang diutamakan adalah sekolah negeri ataupun impres. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas guru yang bekerja pada sekolah komite, sekolah swasta maksud saya, itu hak kerjanya sama dengan guru-guru yang bekerja pada sekolah negeri ataupun impres. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya bertanya tentang pengintegrasian materi di dalam kelas, guru ya. Dalam pembelajaran berreferensiasi, tentunya kita sudah memilihkan siswa yang pembelajaran pertama kita sudah pilihkan siswa yang pintar ataupun siswa yang pemikirannya rata-rata dan di bawah. Dalam arti kita sudah mulai dengan diagnosa tadi. Nah, dalam pengintegrasian soal, apakah menurut yang sudah dijelaskan tadi bahwa soal tidak boleh sama dengan siswa yang tingkat pemahamannya berbeda. Dalam pengintegrasian terkadang ataupun sering yang sudah terlaksana itu soal kita searakan, yang pintar, yang sedang maupun yang di bawah soalnya sama. Sedangkan dalam pelaksanaannya harus dipilahkan. Jadi maksud saya terkadang dalam soal yang kita integrasikan siswa yang kalau kita pisahkan berarti siswa yang sudah pintar ataukah dia punya tingkat pemahaman yang lebih, terkadang dia jenuh dengan soal yang sama. Jadi mohon penjelasan kembali dari Bapak narasumber untuk bisa kami integrasikan dalam kelas kami. Terima kasih.
Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk ibu yang sudah bertanya. Ya, mungkin pertanyaan kedua untuk Bapak dosen ya. Ya. Selanjutnya penanya ketiga. Silakan Bapak. Baik, terima kasih baik, saya mewakili tamu undangan, mewakilkan diri, tidak diminta tapi mewakilkan diri. Saya Dr. Narikoda sebagai Lobela, dan kebetulan 3 penanya pertama ini berasalnya dari Lobela semua. Yang pertama ibu kepala sekolah SD Lobela, yang kedua ibu gurunya juga dari SD Lobela, yang ketiga pemerintah Lobela. Jadi ini tidak masuk dalam sistem karena saya tidak paham tentang sistem pembelajaran, sehingga saya tidak masuk ke situ. Tetapi ini juga bagian dari sistem yang merupakan keluh kesah kami sebagai orang tua siswa. Walaupun anak saya baru SD kelas 1, tapi mewakili keluh kesah dari semua orang tua, sehingga saya memberanikan diri untuk menjadi penanya ini. Yang pertama, untuk kurikulum merdeka ini, artinya kalau merdeka kita pahami bahasa merdeka berarti kita bebas tapi terpimpin. Artinya bebas tapi terpimpin, sehingga dalam proses belajar mengajar pun sampai kurikulum pun dinamakan merdeka. Karena kurikulum Indonesia Merdeka sampai dan sekarang sudah berganti beberapa sekian puluh kurikulum. Setiap kurikulum mempunyai kelebihan masing-masing, tidak menghasilkan kita semua yang ada di sini. Bahkan bahwa presiden kita sekarang juga dilahirkan oleh kurikulum, karena kita semua adalah dari sekolah. Dengan terakhir sekarang kita masuk dalam kurikulum merdeka. Lahir dari kurikulum merdeka ini, apakah muncul sampai kurikulum merdeka itu? Melihat dari perkembangan kurikulum sebelumnya, apakah ada kesulitan, apakah ada kelemahan, sehingga kita perlu menamakan dia kurikulum merdeka? Sehingga paling tidak kurikulum sebelumnya itu mungkin ada plus minusnya, sehingga kita bisa menutup dengan kurikulum merdeka. Karena kami lihat sekarang keluh kesah kami di orang tua bahwa anak SD sampai anak SMA tingkat yang namanya dulu kita kelas 1 SD sudah bisa membaca, bahkan sudah bisa mengejar. Tetapi sekarang kesulitan anak SMA pun membacanya masih mengejar. Itu keluh kesahnya, masih mengejar, sehingga kesulitan tampil di depan juga anak-anak tidak bisa karena dia tidak bisa baca. Yang kedua, anak yang tidak bisa, artinya nilainya belum cukup, harusnya kita ulang kelas dulu. Tetapi karena aturan menghendaki anak harus naik kelas. Sebetulnya anak ini belum bisa naik kelas, tetapi karena aturan yang menghendaki, maka ibu guru mereka terpaksa naik lagi. Itu keluh kesah yang kedua. Sehingga bagaimana walaupun aturan sudah dari kementerian, kadang-kadang saya berpikir ini menteri memang menterinya keren, menterinya sangat mudah, menciptakan banyak inovasi untuk Indonesia, anak muda. Tetapi masuk dalam dunia pendidikan, saya pikir menciptakan teknologi yang baru semua kadang-kadang kebablasan untuk anak-anak, kebablasan untuk anak-anak sehingga kesulitan. Sehingga mungkin pertanda itu yang sangat berpengaruh kepada kami, sehingga mohon kira-kira walaupun diskusi kita di daerah, tetapi Bapak Kabid Kepala Dinas Pendidikan dari Provinsi dan juga Kalekofum juga bisa hadir di sini, Bapak dosen juga hadir di sini, itu merupakan perhatian bagi kami di daerah Tengah, bagaimana supaya dari guru sampai dengan murid, orang tua siswa semua merasa beruntung dengan hadirnya Indonesia Merdeka. Ya, dengan penanya pertama dari saya punya warga, 2 juga saya punya warga, terakhir saya punya diri juga saya punya warga. Luar biasa, kita tepuk tangan Bapak Kepala Desa.
Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Pertama, di nomor induk perintah. Nomor induk perintah itu berarti kita mau bacakan diri, mau baca hati di situ. Apapun caranya. Sehingga persoalan-persoalan hidupnya itu adalah nomor 2, itu dulu. Kalau kita bicara profesi. Karena itu kebijakan bagaimana memang ada suami istri tidak ada ketetapan untuk dalam satu sekolah, tetapi aspek sosial budaya harus diperhatikan. Sehingga kami pada tingkat sekolah menengah atas itu arahan gubernur Bapak Wito dan Sepadan, suami istri tidak boleh dipisahkan, apapun alasannya. Tapi tidak boleh satu sekolah. Kenapa tidak satu sekolah? Sangat mempengaruhi, ya kan? Dari aspek psikologi sangat mempengaruhi, apalagi suami yang kepala sekolah, istrinya bendahara bos, ribet. Ini masalah yang beliau alami sama dengan kita alami semua. Itu satu. Itu hal yang terjadi di mana-mana. Tetapi ketika ada aspirasi masuk, sebagai kepala dinas mereka kan tidak mungkin kan kami kepala jawab itu kami telah kembali. Bukan tidak bisa. Kalau kita jawab tidak bisa, sama dengan mematahkan harapan orang. Cari regulasinya, normalisasi kembali, biar jauh didekatkan, didekatkan lagi. Prinsipnya itu. Disatukan loh. Nah, itu kemudian di tingkat semasa sudah aturannya sama. Ketika gubernur bahwa masih Bapak Prabowo bersurat ke Menteri Muhajir Effendi kalau tidak salah, Muhammad Nuh untuk tidak boleh menarik sekolah guru negeri, sekolah swasta ketika kejadian ada di posting Musari. Tidak salah waktu itu kejadian luar biasa rame-rame untuk tarik guru negeri demo. Kalau tidak salah 2000 berapa ya? Masih Pak Gubernur, Pak Prabowo itu surat 16-17. Dan dilanjutkan Pak Gubernur itu menjelaskan tetap di swasta tidak boleh tarik. Kenapa? Karena kebutuhan daerah. Ini maka kita guru swasta di negeri yang di swasta seperti itu berjalan. Aturannya di negeri kan harus sekolah negeri. Tapi untuk kota Nusa Tenggara itu susah. Itu poin-poin penekanan. Kemudian kembali kepada penanya yang kedua dan yang ketiga. Kedua itu kaitan dengan pilihan-pilihan. Jadi kalau semakin kita memahami kecerdasan menjemur politik kecerdasan siswa, itu berarti ada ekstra tambahan waktu, ekstra administrasi dari kita guru mau tidak. Kalau kita mau pukul sama rata berarti tunggal. Tapi kalau kita orang pertama 1, 2, 3 dan kurikan masing-masing, berarti ada tambahan ekstra mendukung dia punya potensi-potensi itu. Kalau kita susah tenaga, orang tua ada, tokoh masyarakat ada, mau tidak dilibatkan. Mau sebagai guru tamu bisa ada pengawas. Yang terakhir pesan kurikulum mereka belajar itu, siswa kembali ke rumah dia dapat apa? Setelah dia tamat semua dia dapat apa? SD dapat apa? Saya dapat contoh pelajaran di SD lingkungan setempat, mengenal tumbuh-tumbuhan lingkungan setempat. Lite, coklatnya banyak. Kalau gitu dia kelas 6, kompetensi dia tanam coklat berapa ribu di lahan kosong. Setelah dia tamat semua kuliah, dia pulang coklat sudah tinggi. Begitu dia selesai SMA. Ini yang dimaksudnya itu. Sehingga kalau dia pandai itu, kalau potensi coklat, arahkan dia sektor pertanian, bukan sektor peternakan. Sekarang saya bertanya,
lite sampai lite saja. Berapa sarjana pertanian yang coba di sini? Ada tidak? Tidak ada. Apa? Kita harus ke Malaysia. Sehingga pendidikan tidak boleh terasing, tidak boleh tercerabut dari budayanya. Kemudian di Lamhala sana, di pesisir ini kan jago berenang semua, nelayan semua. Tapi berapa nelayan swasta yang punya perahu yang bagus, mesin berapa boat itu tidak ada. Ini cerita kita. Sehingga bagi saya, ketika kurikulum mereka ini di satu kali belajar lagi, malu saya tidak lain kadang-kadang pedih dilepaskan untuk memahami kebijakan saya. Tapi dia waktunya panjang. Itu kolaborasi antara pemerintah desa, bapak kepala desa. Kalau sarana kurang, paunya seperti apa? Kalau regulasi itu, kalau mungkin kenapa tidak bantu SD di situ? Pasti ada. Tapi persentasenya bisa dinaikkan tidak? Sesuai dengan regulasi. Ada sekolah-sekolah lain, desa-desa lain dia fokus. Berapa desa pulang untuk membiayai siswa-siswa SD nya berapa orang? Jangan bangun jalan semua SD-nya. Kontribusinya seperti apa? Ini pemikiran-pemikiran yang kita disatukan nanti akan ditambahkan oleh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Kepala Dinas. Terima kasih. Saya anjurkan untuk guru dengan kekhususan tadi, mau saya anjurkan apa? Kalau saya, karena ada yang lulus P3K, pergi ke saya berangkat dari cerita. Apa? Jauh sekali. Saya sebelum dengar, jauhnya itu gimana? SD Impres Bau itu setelah lama tutup Turbian. Ya. Kalau Bau itu mau ke sana, Bulokolo mau belok ke sini, arah sini mau turun ke sini, Lato Beliau naik, Lato Pati Sirabala, Tone Basira, Tanjang Bolotobo. Saya pikir begini, itu keadaan kita tidak usah persoalkan. Engkau juga sudah memilih di sana, engkau mesti harus taruh syukur di depan sebab pikir. Ya, taruh syukur di depan dulu. Ya. Kenapa engkau pilih di sana? Begitu ya. Jadi saya bilang ini, taruh syukur di depan, ajak suami. Pergi dan tinggal di sana, dan saya ke sana, saya lihat aku sudah di sana. Dan memang saya ke sana. Saya dengan supir saya, jadi kalau dulu pakai otonomi, pakai sepeda motor, sampai dia pakai. Sebentar, habis ini kita tidak makan. Pulang karena kok ke bawah, kemudian kok ketemu turun balik. Saya mau katakan keadaan kita begini, tidak usah mengeluh karena topografi. Tidak boleh. Saya tidak tahu. Akhirnya saya bilang, mereka tetap keberat. Pak, bagaimana yang kena? Ya, ajukan langsung ke menteri. Karena ibu melamar sendiri, melamar ke menteri, memilih ke lokasi. Ya dong? Kami dinas tidak tahu. Ketika Anda lulus, kami himpun sebagai guru kami. Tetapi tahapan ini, dia lamar Mas Menteri minta. Naga, Mas Menteri, nih mudah-mudahan kau diterima, kau di langsung di Kolotong. SD 2 tahun. Gitu teman-teman. Itu saya mau tanya dulu. Bolok Libang, Riang betul. Itu yang lepati sore-sore, hari Sabtu, sore-sore. Satu orang anak, sementara ibu gendong anaknya. Aduh bapak, di sini kami susah sekali ini.
Sudah rumah, gadak ini masuk. Sorry. Dengan siapa yang tidak ingat? Tetapi saya bilang gini, Ibu, syukuri bahwa sudah lulus dan anak pengen silamu media membuat. Si kodika, nuan kalau tidak, nuan baik. Tidak, baik kita harus begitu. Kalau dia pikir pas dia pikir begini, dulu nanti lulus kan kita bisa pindah. Itu kan bahasa klasik biasa begitu tuh. Nomor ini memang pilih. Jadi jalan dulu. Aku. Gua diselamatkan atau ini. Aku. Di kolom iman yang baru memberikan lebat banyak guru-guru pulang semua karena SD longsor di sebelah pondasi gantung tuh. Rabu hujan, Kamis lari ke atas sore, kemudian cari anak sekolah. Ini Senin kamu sekolah di mana? Akhirnya sekolah di Posyandu, di balai desa dulu, lakukan dulu. Sekolahnya barusan saya sudah mulai untuk buat. Sebentar saya lihat. Sehingga teman-teman, tantangan kita banyak, tetapi anak sekolah itulah tujuan kita berada di sini. Sehingga saya minta untuk itulah hidup. Topografi menjadikan kita sebagai alasan pembenaran untuk tidak boleh ada di sini. Karena kita salah. Dan khusus untuk topografi, saya minta untuk olahraga, saya sudah senang. Saya minta untuk lari. Anak sekolah lari sampai di 2 lur, kemudian lari ke atas itu pakai tanya. Lari dengan kecepatan tinggi. Cukup dengan olahraga. Nanti kalau Pogda, saya kirim Anda ke sana. Kita pasti juara di poin-poin sana. Tanya. Karena betul. Karena saya sudah minta SMP Tanjung Bunga, pas belok aja lari ke atas dengan kecepatan tinggi, mau ke Laman Nabi atau ke Ramsing. Begitu. Maka topografi tidak boleh menjadikan kita mengeluh-mengeluh. Tidak boleh. Ya kan dia nanti cuma mengeluh. Ya, begitu. Apa warna? Mau ini bagian dari seni. Apa? Kemudian yang berikut, dengar. Tadi sudah disampaikan. Khusus untuk SD itu kita bisa kerjasama. Makanya sudah katakan tadi. Desa dengan SDGs, desa tujuan keempat itu tentang pendidikan desa yang berkualitas. Maka kalau desa urus, memang di TK. Tetapi kalau dia urus itu dia adalah murid SD itu karena dia punya warga. Begitu. Jadi kita bisa omong dari sisi itu. Demikian juga SMA. Ini yang saya omong selama saya masih di Bapeda, saya omong tentang itu. Sehingga mari kita diskusikan ini. Tentu saja pengamanan juga penting. Maka kita bisa konsultasi di inspektorat pun di BPK juga mungkin ada pencerahan lain dari anggota terhormat sebagai hakim kita. Gitu, kita tidak omong. Saya kira saya mungkin gitu ya, guru-guru. Kalau dia kayaknya dia yang kepala dinas kok yang guru, gue yang kepala dinas. Karena beberapa kok kayak dari sama Pak Bruno, gue guru sih, gue Pak Guru, gue kemana bilang ada, gue guru sih gue kemana kayak. Bacalah Pak Bruno, nggak turun tadi jadi logo Pak. Yang mau. Dia nggak bisa paham. Gue dihingkok. Begitu, tapi lama molok, kemudian buset. Karena gue mau turun di Mekah karena itu ada beberapa RT di situ yang punya anak sekolah di Ubud. Iya. Begitu. Benar aja.
Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Kadis dulu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kayaknya kita orang Flores Timur itu lebih sering menggunakan kata abang ya daripada ama ya. Kira-kira ada pergeseran nilai dan tidak ya. Ya, tidak. Saya tadi pagi kebetulan teleponan saya, anaknya SD kelas 5 di sini saya tanya. Mengampal tadi, mulai mengampal tadi lupa tapi aku ngomong terus aku ngomong baru di situ nama bapak sadar bola mana. Jadi ada bapak keren kita ini istilah bal itu udah boleh ada tambah lagi bal lebih. Maksudnya karena budaya-budaya kita ini juga sering tergerus karena memang kita pakai halatai ataukah benda itu kan lunak. Omi mata situ, omi. Karena omi tadi bendanya hilang, akhirnya budaya sebagian juga hilang. Kelima, pikir yang gampang-gampang saja, yang bisa dilaksanakan untuk membentukkan karakter Pancasila. Akibatnya yang begitu, sementara bilang kontekstual, itu kan aneh. Tulis tapi pembelajaran kontekstual. Kontekstual itu maksudnya Edo mulai aku tapi matemaan korepi pakai tulis bahwa belah-belah itu matemaan korepi itu istilah yang tidak pernah ada di sini kembali ke sini. Ibu tadi yang bertanya apa tadi ya? Bagaimana dengan asesmennya? Soalnya. Ibu berbeda tadi ya? Iya. Sulit kalau bagi roket tadi. Ibu berbeda. Ini maksudnya begini. Ibu, kita yang berdiferensiasi, ini asesmen diagnostik, kita yang kita mau memerdekakan anak itu, merdeka dalam bisa juga kelompok anak yang kemampuan belajarnya lebih pada kinestetik. Saya gunakan cara ini. Yang ini lebih banyak visual, saya pakai yang ini. Ini yang audio, saya pakai yang ini. Pembelajarannya beda dalam hal belajar. Ibu udah masih kalau cara berbeda, mungkin yang tujuan pembelajaran itu berbeda nih. Tujuan pembelajaran yang ditulis ke modul ajar namanya beda. Kalau beda antara semua. Tetapi dalam proses pembelajaran tujuan pembelajarannya kita hanya satu. Ya. Maksud saya begini Bapak, pemilahan berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Karena tadi dijelaskan bahwa siswa mungkin dalam soalnya kita berikan soal tidak bisa sama rata dengan antara siswa yang pemahamannya kurang dengan siswa yang pemahamannya sudah lebih tinggi maksud saya. Oke, kemampuan mereka berapa sama tentunya? Sama. Apa soalnya? Sama kali
tujuan itu. Kita lihat soal itu kan salah satu ciri khas kita lihat soal itu kan sesuai dengan tujuan. Tahu untuk semua siswa cara berbeda, bagi jalan menuju Roma, cara berbeda. Tujuan kita jawab kita begitu Ibu ya. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Presiden dulu. Ya, sama. Oke. Baik. Jadi kalau kita mau pergi Waibagan, ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor. Nah, gitu. Yang penting sampai di Waibagan. Yang pakai motor kan lebih cepat, toh. Motor yang lebih cepat. Kalau mobil kan dia masih terhalang sedikit, tapi dia punya kekuatan yang besar. Kira-kira begitu, kira-kira salah ya? Yang punya analoginya begitu. Bahwa tujuannya sama, tapi cara untuk mencapainya itu berbeda. Oke. Saya tidak ada pertanyaan khusus ya, tapi saya sibuk juga yang tadi. Saya itu berulang-ulang kontak Pak Kadis di sebelah ini. Kadis itu ada yang sudah lama tuh, istrinya di Lembata, suaminya di Kupang. Kalau bisa pindah sudah. Gitu. Ada juga yang mau pindah dari Wakiliban mau pergi ke Adunara, gitu. Ada juga yang di Lembata yang di ujung dia mau kasih pindah ke sini. Itu banyak sekali. Bahkan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Kabupaten, itu saya alami sendiri, suster orang Adunara sini di Lamapa, di ND. Bahkan saya ulang-ulang, akhirnya saya paham tentang dia sudah menjadi kepala sekolah di SMAK Bakti Arsa ND. Kemudian dia ikut P3K, lalu kemudian lulus dia ditempatkan di salah satu sekolah negeri. Lalu dia bilang, aman, bisa tidak saya kembali ke saya punya sekolah kan? Saya ini kepala sekolah nih, suster kepala sekolah di SMK Bakti Arsa. Saya juga dalam ketidaktahuan tentang aturan itu, saya kontak di kakak Kadis. Saya bilang, Kadis, kita pun suster itu, kalau bisa kasih dia kembali. Kenapa? Dia sudah lulus P3K, tapi dia kepala sekolah di SMK Bakti Arsa ND. Bisa kan? Pak Kadis sudah tidak bisa kan? Karena ada permen kan? Permendikbud itu secara eksplisit tulis bahwa penempatan guru P3K itu ke sekolah tujuan, bukan dan atau kan gitu. Di sekolah tujuan dan atau sekolah asal, itu boleh kan gitu. Tapi kan dia hanya secara eksplisit ke sekolah tujuan. Makanya kalau salah sendiri itu tadi Pak Kadis bilang sama itu minta dirombeng kan. Kira-kira itu. Tapi itu saya tadi angkat sebagai persoalan. Karena itu saya mau supaya ada kebijaksanaan. Jadi bukan apa, tapi ini harus ada kebijaksanaan karena dia terkait dengan pengembangan kompetensi dan juga kesejahteraan. Dan juga tadi kalau kita ngomong tentang kompetensi sosial, lalu kalau kita jauh-jauh terus ya bisa jadi sosialitas kita hilang juga antara gitu. Jadi ini penting untuk kita. Tapi saya mau sampaikan bahwa forum hari ini luar biasa sekali. Tapi guru juga akan mendapat banyak hal terkait dengan pengembangan kompetensi dari guru-guru merdeka ini. Tapi bagi saya apapun yang kita dapat hari ini kita harus kembangkan. Tidak bisa tidak. Karena proses yang tadi saya sampaikan, proses kreativitas dan inovasi itu dia melalui proses pembiasaan. Pembiasaan baru kemudian dia menjadi budaya punya karakter. Maka kurikulum merdeka yang tadi dicemaskan oleh Bapak Kepala Desa itu sebenarnya bukan soal. Jadi bagi saya itu bukan soal kurikulum, tetapi soal bagaimana guru mampu atau tidak, atau orang tua terlibat dalam itu. Sekarang ini saya mau sampaikan tadi kami dua juga bisik-bisikan beliau ini dosen. Dia bilang, Pak Aris, sekarang itu kemampuan mahasiswa juga rendah sekali. Minat baca mereka juga rendah sekali. Sebenarnya kita lihat dari tulisannya. Beberapa mahasiswa yang tamat saya minta coba buat tulisan sedikit saya lihat.
Jadi kalau mau ukur kemampuan orang, itu adalah coba suruh dia buat tulisan. Karena dengan tulisan kita tahu dia punya cara berpikirnya. Kalau dengan cara berpikirnya kita tahu dia berapa banyak bukunya dia baca. Nah, lalu dia punya kebiasaan membaca atau tidak. Jadi itu dengan menulis. Karena itu saya selalu mendorong anak-anak mahasiswa itu harus punya 3 kemampuan. Kemampuan akademik yang harus juga dihidupkan mulai kecil. Pertama, membaca. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, berdiskusi. Membaca membuka wawasan kita. Lalu kemudian menulis membuat logika kita semakin runtuh. Dengan menulis kok kita bisa terbiasa dengan runtutan logika kita. Lalu berdebat itu untuk mempertajam kita. Berdiskusi mempertajam juga meningkatkan efektivitas juga kematangan intelektual. Kalau 3 ini diajarkan di tingkatan literasi, dimulai dari sekolah TK, SMP, saya kira punya anak-anak ke depan. Karena tadi saya sampaikan ada 4 tantangan, ada 5 tantangan global materialisme. Itu bukan hanya sekedar saya ngomong, saya tidak. Oh itu dunia kita hari ini itu orientasi ke materi tinggi. Lalu ikuti dan konsumerisme. Mereka nonton di YouTube tiap hari itu tawaran yang luar biasa. Dan itu membuat anak kita juga terpengaruh itu. Lalu sekularisme, mereka sudah tercabut semua dari spiritualitas kita. Spiritualitas lama-lama bisa jadi hilang. Lalu kemudian hedonisme, hanya mau senang-senang saja. Kita punya spirit berjuang, ada juang sudah akan diangkat anak-anak kita sekarang. Lalu pragmatisme, orientasi hari ini, mereka tidak punya visi. Jadi bagaimana anak-anak kita tidak bervisioning? Mereka harus mulai menatap mereka punya masa depan. Mulai tanya mereka punya mimpi hidup ini seperti apa. Kalau kita tidak bervisi, kita tidak bermimpi mereka tidak punya spirit juang hari ini. Kemalasan anak-anak sampai dengan hari ini banyak juga terjadi karena itu. Karena itu juga di sekolah-sekolah juga mulai diberi tentang kita dulu kecil-kecil kan tanya, kamu mau jadi apa? Cita-cita jadi apa? Waktu saya jawab mau jadi pastor, kan gitu. Nah, tapi akhirnya tidak jadi. Tapi di dalam proses belajar kita belajar tentang pemikiran kritis tadi. Ya sepakat itu. Jadi menurut saya tidak dalami kurikulum belajar, tetapi sejauh yang saya ikuti ini cocok dengan filosofi manusia. Jadi kita mau arah pada pemikiran kritis. Kalau kita sudah punya pemikiran kritis, kita dibuang di mana saja itu pasti akan hidup. Pasti akan hidup. Yang penting kita berjuang sampai pembentukan dari karakter. Kalau kita sudah punya karakter, kita tidak akan hilang apa-apa. Kita harus punya bisa lakukan sesuatu. Karena itu saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh orang bijak yang terkait dengan karakter. Kami kurikulum kan berarti karakter. Ini when you lose money, you lose nothing. When you lose healthy, you lose something. Tapi when you lose karakter, you lose everything. Jadi ketika kita kehilangan uang sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Ketika kita kehilangan kesehatan mungkin sesuatu kita hilang. Tetapi kalau kita kehilangan karakter, itu kita kehilangan semuanya. Karena itu jangan pernah kehilangan karakter. Jadi kurikulum mereka belajar dan kaitan dengan karakter mereka belajar itu mengarahkan kita pada pembentukan karakter. Dengan karakter kita bisa hidup di mana saja menghadapi seluruh tantangan global. Sekian dari saya. Iya, bisa menentukan Baiklah, terima kasih ada Pak Kepala Desa Ibu Tani. Yang pertama untuk Ibu, seperti yang disampaikan tadi, jadi diferensiasi berbeda dalam proses untuk juga berbeda dalam produk, meskipun tujuannya sama. Sepakat. Yang berikut, kurikulum apa keunggulan sebelumnya itu? Semua kurikulum baik adanya di sananya. Itu jawabannya. Baik di sananya. Sekarang sana menuntut harus berubah. Maka ada beberapa hal yang berubah. Pertama, kalau kurikulum sebelumnya menggunakan sistem kelas ya,
Sekarang kurikulum Merdeka ini pakai fase. Fase A kelas 1 2, fase B kelas 3 4, fase C kelas 5 6 dan seterusnya. Gitu. Itu konsekuensinya begini. Artinya anak itu bisa mencapai sejumlah CP itu dalam satu fase. Jadi kalau di kelas 1 belum mencapai, maka ada peluang untuk nanti diajarkan di kelas 2 gitu. Seperti maka sepertinya secara eksplisit tidak terlalu tegas untuk menyatakan bahwa anak harus ulang. Kalau kita lakukan tadi dengan pemahaman tadi, pembelajaran berdiferensiasi tadi, kan majunya beda-beda kan gitu. Maka bisa saja Bapak Ibu yang di fase B mungkin mengajarkan kelas 3 pada situasi tertentu dengan kondisi anak tertentu bisa sepertinya pulang, seperti seolah-olah Bapak Ibu juga sementara mendampingi dia di kelas 2. Bisa aja. Karena memang kemampuan kita seperti itu. Sehingga dengan pada akhirnya sepertinya anak tidak ulang. Sepertinya gitu. Mungkin bisa ulang untuk pertimbangan tertentu. Kalau misalnya dalam sebulan hanya 1 minggu saja masuk, itu menjadi bagian pertimbangan itu. Tapi kemudian soal pengetahuannya kan bisa diukur. Hari ini anak lebih pas di pendidikan khusus, berarti dia di SLB. Bapak Ibu kalau paksakan untuk tetap itu, maka dia mau tahan kelas, mau naik sama saja. Nah, itu mungkin pada kondisi tertentu mungkin anak yang tunagrahita berat itu. Karena Bapak Ibu paksakan itu, tambah dengan ada gengsi tersendiri dari bapak, mamanya. Maka kadang-kadang begitu kan, meyakinkan sekolah baik, tidak bisa ke sana. Pada kondisi anaknya itu, dia harus di sana di pendidikan khusus itu. Tapi kan tidak ada. Sepertinya kasus ini juga tidak banyak. Yang terakhir ini, saya tanya ketua gugus ada? Ini kan berangkat dari pengalaman saya ini berkaitan dengan apa yang dilakukan ini. Bapak Ibu kita umpamanya tadi yang fakta realnya, Bapak Ibu masih susun soal secara gugus. Kapan berakhirnya? Tahun lalu. Tahun lalu ya Pak. Tahun lalu itu semangat kurikulum Merdeka sudah ada. Tapi ternyata diam-diam sementara memberikan pemahaman untuk suatu perubahan, dan Bapak Ibu juga sementara melanggar itu. Susun soal bersama itu kan bagian dari yang sementara kita ngomong tadi. Berarti bertentangan dengan diferensiasi kan? Ya kan? Betul tidak Pak? Pengalaman saya sendiri Pak. Ketika saya kepala sekolah 16 tahun yang lalu, saya berani itu. Bapak Ibu coba bertanya seluruh Flores Timur waktu itu, salah satu-satunya kepala sekolah yang uji sendiri ketika ujian semester uji sendiri hanya saya saja. Saya buat argumennya jelas sesuai dengan regulasi saya ke dinas kabupaten. Pak, saya buat ini bagaimana ini? Kan alasannya jelas. Masa satu guru susun soal untuk dipakai seluruh kecamatan? Alasannya sederhana. Tidak bisa, madinya bahan pasti beda, fasilitas beda, kemampuan guru beda. Kok diukur soal yang sama? Gitu kan logikanya. Nah sekarang baru ternyata semangat itu ada di dalam semangat kurikulum Merdeka tadi dengan pemahaman diferensiasi tadi. Tapi mudah-mudahan jangan ulang lagi ya. Masih ada daerah, masih ada yang seperti itu. Tuh, berarti mungkin pemahaman terhadap perubahan ini belum maksimal. Pak di sini baru tahun lalu ya, berarti 1 tahun setelah menerima perubahan itu ternyata masih langgar. Jadi demikian ya Pak, bahwa seperti itu dibutuhkan ada kerjasama. Karena disitulah ada perbedaan yang mungkin menjadi fokus. Kalau dulu lebih ke otak, knowledge-nya, lalu keterampilan. Sikap itu kadang-kala tidak terlalu dihiraukan ya. Tapi sekarang 3 domain ini menjadi fokus utama. Sudah harus memiliki pengetahuan yang oke, keterampilan, jangan lupa karakter yang kuat itu. Dan karakter ini yang dipelajarkan melalui P5 itu. Sehingga anak Indonesia, anak lite diharapkan ketika dia di sekolah pulang rumah harus punya gambaran 6 dimensi itu profil pelajar Pancasila itu, berakar mulia, gotong royong, mandiri, berpikir kritis Bapak. Coba makan, ajak anak untuk berpikir kritis, tepat seperti sampaikan tadi. Itu tepat, ini lagi. Jangan sampai Bapak Ibu guru yang membatasi kritisan anak ketika anak tanya, tanya apa saja ini. Secara tidak langsung Bapak Ibu tidak menciptakan iklim untuk anak meningkatkan kompetensi itu, tidak boleh.
berikan ruang sebebas-bebasnya untuk menyampaikan pertanyaan. Demikian Pak, moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak ini. Maka merefleksikan beberapa catatan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Yang pertama, bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada kebutuhan belajar peserta didik. Siswa membutuhkan apa, maka mari kita guru dengan penuh keikhlasan melayani kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pentingnya guru melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, pentingnya guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya untuk mengatasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda tersebut. Dan yang terakhir, kita guru punya kompetensi untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa mengembangkan peserta didik. Terakhir, saya mengutip kalimat filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai landasan filosofi lahirnya kurikulum Merdeka ini. Dengan sebuah kalimat filosofi, yakni pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada bapak-bapak narasumber hebat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa bagi kita semua.